Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Yani Agus Priyani, ME, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Saya, Linda Ayu Srilestari, NIM 1914220, akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester genap. Terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Coba paparkan masalah apa saja yang terkait hal tersebut, khususnya pada perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Oke, saya akan menjawab. Kalau untuk masalah itu sebenarnya banyak sekali ya. Tetapi saya di sini akan menyebutkan beberapa saja. Ada tiga masalah. Yang pertama itu adalah kredit macet. Yang kedua ada risiko pasar. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Nah, saya akan membahas masalah kredit macet dulu. Nah, COVID-19 ini mengakibatkan gangguan di sisi permintaan maupun persediaan. Nah, kalau untuk permintaan, kan banyak tuh ya perusahaan yang memberhentikan karyawannya. Nah, itu juga mengakibatkan pendapatan karyawan menurun drastis. Secara tidak langsung, konsumsi pun ikut menurun. Nah, kalau dalam sisi persediaan, akibat COVID-19 ini, penghentian aktivitas bisnis pun dilakukan. Jadi ada gangguan dalam supply chain. Nah, supply chain itu apa? Supply chain itu kegiatan koordinasi penjadwalan terhadap produksi dan kerugian karena penurunan penjualan membuat perusahaan mau tidak mau melakukan efisiensi dengan cara pengurangan produksi. Nah, yang kedua ada resiko pasar. Akibat dari COVID-19 ini membuat profitabilitas dari suatu bank itu menurun serta terganggunya permodalan. Nah, yang terakhir itu ada resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas ini mengakibatkan naiknya biaya atau harga dari suatu barang atau jasa, yang dimana kejadian tersebut memberatkan seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana peran manajemen pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah dalam menangani permasalahan tersebut? Jadi, peran manajemen pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah itu sangat penting sekali. Jadi, perannya itu mengatur regulasi. Jadi, bank itu harus membuat regulasi yang membuat lembaga keuangan syariah tersebut menjadi normal kembali gitu. Nah, apalagi kan selama pandemi ini kan peraturan itu pasti banyak yang diubah. Nah, yang kedua ada pengawasan tidak langsung. Nah, kalau untuk pengawasan tidak langsung itu, bank diawasi dengan cara menelaah laporan-laporan yang dibuat oleh bank. Jadi, tahu nih mana yang benar, mana yang tidak laporannya. Dan supaya mengetahui juga nih, laporan selama pandemi ini nih menurun atau naik gitu. Nah, yang ketiga itu ada pengawasan langsung. Jadi pengawasan langsung nih, bank itu diawasi secara langsung dengan cara memeriksa dokumennya. Jadi agar tidak terjadi pembohongan publik gitu yang dibuat oleh bank tersebut. Jadi emang bener-bener real, transparan. Nah, yang keempat itu ada kontak dan komunikasi teratur oleh bank. Nah, kontak dan komunikasi teratur oleh bank itu dilakukan secara berjenjang gitu, sesuai dengan kadar masalahnya. Nah, kalau misalkan masalahnya itu cuma masalah teknis, itu bisa dilakukan oleh pejabat pengawasan bank dan pejabat pelaksana yang bertanggung jawab pada bank. Nah, kalau misalkan untuk masalah-masalah yang fundamental atau dasar, itu dilakukan oleh pejabat tinggi. Contohnya kalau misalkan masalah pandemi seperti ini, langsung koordinasinya oleh pejabat-pejabat tinggi. Bagaimana nih supaya bank tetap berjalan? Nah, yang kelima tindak sanksi. Nah, tindak sanksi ini perlu supaya pegawai menjadi tertib. Dan terakhir, kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di negara lain selama pandemi COVID ini. Contohnya kayak inflasi di negara lain itu seperti apa gitu. Terus di negara kita seperti apa. Nah, itu kita bisa saling membantu mengatasinya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.